أشهد أن محمدًا رسول الله. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. قال الإمام سيد محمد بن أحمد المرء الشاذلي نفعنا به وبعلوم الدارين آمين radhiyallahu anhum. Malam ini kembali kita akan membahas tentang babul fikih. Satu bulan kemarin kita bahas sejarah dalam kitab Syarah Nabil Mukhtar, dan sedikit kita berikan tentang dalam kitab Nasihat Diniyah dari Imam Qutb Irsyad wa Bayatul Ibad Al-Habib Abdullah bin Abdul Hajjaj. Malam ini kita akan membahas tentang al-li'an. Jadi banyak sekali permasalahan-permasalahan di dalam bab nikah. Kemarin sudah kita bahas tentang al-zihar. Zihar itu menyerupakan istri kita dengan orang yang punya hubungan mahram dengan kita, menyerupakan istri kita dengan ibu kita. Anti kalahri ummi, akan tetapi tidak sesederhana itu. Sebab lagi ramai kemarin ada satu acara di televisi tentang masalah al-zihar. Banyak sekali pendapat-pendapat ulama yang tentang masalah al-zihar. Zihar itu bisa tergolong sebagaimana tolak yang kinayah. Artinya di situ butuh dengan niat. Tanpa niat maka tidak jatuh yang namanya zihar. Lebih ekstrim lagi, orang tidak boleh menyebut istrinya dengan menyebut ummi atau abi. Jadi masalah mengajarkan kepada anaknya itu dipanggil ummi itu. Lebih ekstrim mereka mengatakan itu zihar, karena menyerupakan istrinya dengan ibunya. Kata-kata al-um itu ibu. Kata ummi baru ibu saya. Ada dhamir mutakallim. Kalau al-um itu ibu, al-ab itu bapak. Jadi orang tidak bisa langsung divonis tatkala dia mengatakan bahwasanya tuh dipanggil ummi. Terus seakan-akan kita akan mengatakan bahwa kita lagi menyerupakan istri kita dengan ibu kita. Tidak sesederhana itu. Apalagi kalau dalam pemanggilan seorang suami kepada istrinya dengan mengajarkan kepada anaknya untuk menyebutkan ummi, dengan dia mau tarbiyah, dengan dia niat mau mendidik anaknya untuk memanggil ibunya dengan sebutan ummi. Al-ummi sendiri maknanya banyak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ummi. Ada yang mengatakan al-ummi bermakna la yaqra wa la yaktub, tidak membaca dan tidak menulis. Akan tetapi banyak sekali juga pendapat tentang maksud daripada al-ummi, sifat ummi dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syekhina malah memaknai itu hampir ada 3. Al-ummi ummul fil kitab. Beliau menguasai apa dan apapun yang ada yang di Al-Qur'an itu, apa yang ada dalam diri Nabi Muhammad SAW. Jadi zihar itu apabila di situ ada niat menyerupakan istrinya sendiri dengan ibunya. Kalau memang dia lihat semacam itu, dengan bahasa kitabnya anti kadhahri ummi, kamu seperti ibu saya. Tapi pun dilihatkan dia apa enggak. Kalau ditanya kenapa kamu ngomong kayak gitu, maksudnya dalam akhlaknya Habib, dalam budi pekertinya dia seperti ibu saya.
Kamu tidak niat jihad, tidak niat menyertakan benda, saya tidak niat apa-apa, maka kita juga tidak langsung ekstrim mengatakan bahwa Anda itu sudah zihar, berarti Anda seperti orang menceraikan istrinya. Ini jadi gini ya. Dalam tatanan di masyarakat itu ada hukum yang lil hajah, ada hukum yang lil darurah. Tatkala hukum lil hajah, terkadang sesuatunya ini sebenarnya memang tidak diperbolehkan. Akan tetapi ada hajat akhirnya menjadikan boleh. Berbis musanis ada Faridatul Bahiyah 20. Faidul Fikih Faridatul Bahiyah. Jadi dalam syariat itu subhanallah ya, ada beberapa keringanan dalam syariat. Ada memang karena lil usri. Contoh gini, di kampung masjidnya ada 2, sholat Jumatnya ada 2. Kampung satunya masjidnya 2, Jumatannya juga 2. Kalau orang yang faqih, orang yang cerdas, dia tidak akan langsung memvonis sama. Akan tetapi akan menanyakan alasannya, akan menanyakan sebabnya. Mau ada baju ini, ada ngomong, ada faqih. Kehabis susah. Jadi gini, contoh ya, seperti bagaimana kita mengenal Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Beliau ditanya tatkala orang mencium istrinya waktu bulan Ramadan. Boleh enggak saya mencium istri saya bulan Ramadan? Dia mengatakan haram, enggak boleh. Kemudian datang orang kedua kali menanyakan, orangnya beda, boleh enggak saya mencium istri saya? Oh boleh, enggak apa-apa. Jadi waktu saya pun ditanya, makalan ada orang, saya pernah satu kali mengalami satu tempat ya, satu kampung masjidnya ada 2, sholat Jumatnya 2, boleh enggak? Tinggal tanya alasannya, kenapa? Kan kayak gitu. Sebabnya apa? Saya mau balik bertanya, kok Habib memperbolehkan di masjid itu satu kampung Jumatan 2, kok di kampung saya enggak boleh? Padahal sama-sama ada 2 mas, sama-sama ada 2 Jum, cuma kok satunya boleh, satunya enggak boleh? Al-hukmu yadurru ma'illati. Hukum itu akan berbicara bagaimana alasannya. Maka kita pada bertanya dulu. Saya mau tanya, kenapa di rumah kami, musola kami, kampung kamu, masjidnya ada 2? Ini Habib, sebab masjid yang satu sudah penuh. Sudah penuh, jadi sudah tidak muat lagi. Maka mau bikin Jumatan lagi. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa, udah bikin lagi, tidak apa-apa. Satunya bertanya lagi, gimana? Oh, kamu udah boleh. Kampung kamu udah boleh bikin sholat Jumat dengan masjid 2 dengan 2 Jumatan. Kenapa? Karena masjid kamu masih kosong. Satu masjidnya masih kosong, sudah bikin Jumatan lagi. Alasannya apa? Kenapa bikin Jumatan lagi? Maka yang Jumatan pertama, yang masjid yang pertama yang sah, yang kedua tidak sah. Nah ini kan pertanyaannya sama, tapi jawabannya benar semua. Maka apalagi dalam masyarakat. Di masyarakat itu contoh ya, dulu beliau sering menerangkan tentang antara perempuan itu kalau lagi haid, ada sebagian pendapat tidak boleh mencukur rambutnya, potong rambut, tidak boleh. Tetapi malah sebagian ulama mengatakan tidak ada masalah. Tatkala memang dia harus mencukur rambut. Dulu kan ada memang satu yang mengatakan tatkala rambut itu masih dalam keadaan junub, rambut itu akan menuntut di akhirat. Bahwa saya dalam keadaan junub belum sempat kena siram. Akan tetapi dalam fikih pun tidak serta-merta kalau ada orang, ya Allah, di mana ya saya kan udah potong rambutnya gimana? Apa kita kumpulin kita mandi bareng? Ya sudah, kalau sudah ya sudah, tidak perlu repot-repot semacam itu. Maka penting sekali orang belajar ilmu fikih. Belajar ilmu fikih itu biar dia tahu keadaan di masyarakat gimana, alasan gimana. Jangan langsung mengfonis. Jangan langsung menyalahkan. Kecuali memang sesuatunya sudah tidak bisa tertolong. Artinya disiasati, dicari alasannya sudah repot. Maka kita harus dengan tegas mengatakan, oh ini hukumnya haram. Nah dalam fikih itu, dalam fikih itu sendiri, itu ada beberapa hukum-hukum
Yang cenderung memang di situ ada alasan untuk apa? Untuk diperbolehkan. Wa rahasus syar'u ala aqsamin qad waradat bihasabil ahkam. Wajibatun kal aqlil mutari wa sunnatun kal qasdi thumma al-fitr. Bi syar'ihi wa ma yubahu as-salam wa ma yakunu tubrahu wa atam. Kal haji, kal jam'i aw makruhatin kal qasri fi duna thalathi fi marahil tafid. Jadi terkadang karena perkara yang sudah mutar, darurat, orang tersebut makan barang haram hukumnya tidak ada masalah. Kalau memang sudah apa namanya? Sudah dalam keadaan darurat. Dalam keadaan darurat tidak ada masalah. Orang makan bangkai ayam. Maka dulu pernah diceritakan ada suatu zaman Abdullah Mubarak, ketika dia mau berangkat haji, sudah persiapan haji, ada orang yang subhanallah, beliau itu sama Allah diberikan satu keistimewaan, bisa mendengarkan bisik-bisik malaikat. Jadi waktu bulan haji ada masa malaikat berbisik-bisik, ini siapa ini yang diterima hajinya? Malaikat satunya mengatakan enggak ada yang diterima ini. Cuma ada satu namanya Fulan bin Fulan, ya Irak, dia itu yang haji yang diterima. Imam Abdullah Mubarak penasaran, ini orang apa? Ternyata setelah ditelusuri, ternyata orang itu tidak haji. Dia hanya orang yang kerjaannya tukang sol sepatu. Tukang sol sepatu dia datang, kamu kemarin bulan tahun ini haji? Oh enggak, saya tidak haji. Oh udah kamu haji, orang pasti kamu ini kemarin berangkat haji? Enggak. Sampai ditanya terus, dia pun mengaku benar, waktu itu saya mau berangkat haji. Cuma waktu saya lagi jalan, saya mendengar sudah siap berangkat. Ada yang mengatakan sudah berangkat di perjalanan. Ada yang mengatakan dia melihat tetangganya masak-masakan yang baunya enak. Setelah dia sama istrinya mencium bau harum itu, istrinya pengen ngambil sedikit daripada membeli makanan yang dimasak oleh tetangganya. Diketok pintunya, ternyata perempuan ini yang masak ngomong, ini boleh buat saya, tapi haram buat kamu. Masakan ini buat saya tidak apa-apa, tapi buat kamu haram. Tukang sepatu ini menanyakan, lo udah bisa, teman hukum sama. Kenapa kamu boleh, saya tidak boleh? Istri saya pengen. Sudah, kalau kamu ngotot, saya akan ceritakan asal muasalnya kenapa saya mengatakan haram buat kamu dan halal buat saya. Jadi saya punya anak banyak, seorang janda. Saya seorang janda punya anak banyak. Mereka tidak ada sesuap nasi pun tidak ada. Saya keluar dari rumah, saya nyari orang, nyari makanan, ternyata tidak nemukan. Sedangkan kalau saya pulang, di mana anak-anak saya menuntut saya untuk memberikan makanan? Subhanallah, di perjalanan saya menemukan ada yang mengatakan bangkai himar, bangkai keledai, ada yang mengatakan bangkai ayam. Intinya bangkai lah, sesuatu al-maitah, sesuatu yang diharam. Nah itu daging yang saya masak itu bangkai. Kalau saya berikan kamu tidak boleh, haram buat kamu. Kamu punya duit banyak, kamu berangkat haji. Kalau saya gimana lagi? Memang saya tidak punya duit ya, saya makan bangkai nggak apa-apa. Tukang sol sepatu ini bukan tambah menyesal pada diri sendiri. Ya Allah, saya mau berangkat haji, sedangkan masih ada orang yang masih kelaparan. Dia pun sudah jadi berangkat haji, uang semuanya sama istri diberikan kepada ibu yang janda tadi untuk diberikan secara cuma-cuma sedekah, dan dia tidak berangkat haji. Akan tetapi Allah mencatat beliau termasuk orang yang mendapatkan darajat haji mabrur. Ini gimana dia makan? Boleh, karena memang dalam keadaan mutar, dalam keadaan darurat. Contoh, kita keluar, kalian ke Jakarta atau ke Pekalongan atau ke Purwokerto atau ke Cirebon misalnya. Kalau sudah 2 marhalah 83 km, maka kita kan boleh jamak kosong lagi. Sama-sama bareng itu ke rumah teman ente bareng, misalkan di Jakarta. Ente waktu itu mau sholat, sudah 2 orang hukumnya berbeda. Saya mau kosor, kamu jamak ya, kamu udah boleh kosor. Padahal sama-sama sholat. Yang satu tidak nuntut, oh tidak bisa, oh sama saya juga mau kosor. Itu 2 rakaat kosor, aku enak temen, aku ya 2 rakaat
Oh kamu tidak boleh, orang kamu di rumah kok mau korting diskon sholat tidak boleh, kamu tetap 2 rakaat, kamu tetap 4 rakaat, saya 2 rakaat setelah saya salam baru kamu berdiri. Maka orang yang kosong tidak boleh jadi makmum. Terus kosong jadi makmum gimana? Terus tahu dia mau naik ke atas ini assalamualaikum masalah tidak boleh, yang kosong yang menjadi yang imam dia sekali salam. Nah ini hukum itu berbeda-beda. Maka tatkala dalam jihad itu kita tidak serta-merta langsung mengvonis orang yang mengatakan kepada anaknya suruh tuh dipanggil umi tuh, dipanggil abi makanan. Jadi tatkala dia ngomong dipanggil umi, dimakna bukan umi saya, tapi uminya anak ini. Yang dimaksudkan adalah uminya suami tadi. Itu pun kalau ditanya ada jihadnya enggak. Seperti ini. Orang kalau Idul Adha itu kan sering bawa kambing ya, bawa kambing untuk dimasukkan ke masjid, ke pondok. Ini sebagian ulama kalau orang membawa kambing terus dia mengatakan ini kurban saya, itu bisa masuk nazar. Kalau masuk nazar maka tidak boleh ikut makan. Tapi sebagian juga kalau memang itu sudah terjadi di masyarakat, sebagian hukum juga tidak ada masalah. Ikut makan juga tidak apa-apa. Dalam ikhtilaful ummati rahmatun, perbedaan umatku dalam artian ulama termasuk rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalian dalam ngaji itu, contoh ya, mohon maaf ya, sering terjadi dalam masyarakat. Misalkan masuk ke masjid, ada perjalanan tahu-tahu masuk masjid mau sholat subuh atau mau sholat maghrib atau mau sholat isya, masuk masjid, kalian sholat, karena kita orang Nahdlatul Ulama pasti sholat subuhnya dengan kunut. Ternyata waktu kita masuk ke masjid, imamnya tidak pakai kunut. Imamnya tidak pakai kunut. Ya sudah, kita ikutin aja sampai salam. Kita juga harus, oh iya, kunut itu termasuk sunnah ab'ad. Jadi tidak perlu langsung kita ribut. Satu bis, bukan boleh. Supaya suman, cuma ini mau untuk ya porasa ya. Nah ini kan aturan buat ini. Sebenarnya ini hanya masalah fikih saja yang bisa kita cermati, bisa kita gunakan dengan arif dan bijaksana, jangan terlalu frontal semacam itu. Benar, saya itu sholat maghrib di Mekah, di masjid di hotel itu, saya suruh imami. Anda syabab, anda taqaddam, anda suruh imam, anda imam sholat ini. Sholat maghrib. Kalau saya sholat maghrib di tanah hatinya di Mekah, di pinggir hotel itu jauh daripada Masjidil Haram ya, antara 20 menit di daerah Maspalah namanya. Di situ satu ya gak pakai kunut, yang kedua bismillahnya pelan. Masyarakat situ juga kayak gitu semua. Nah posisi saya sedang sholat, yang jadi makmum rata-rata bismillahnya pelan. Maka kita juga harus menghormati yang di belakang kita, gitu loh. Harus tahu keadaan. Di belakang ini macam bismillahnya diri, HP ini ngaku suruh bahaya. Kayak sembahyang nang kaum nahdien orang anggap doa aku. Coba sampai orang lu nang kampung wis sembahyang nang beduk wis nang kene mesti berturahim orang enggak perlu kira. Padahal itu hanya merupakan sunnah. Nah waktu saya sudah jadi imam ya sudah, otomatis saya mengambil kaul yang yang dengan membaca bismillah pelan, hukumnya tetap sah. Yang penting tetap membaca bismillah. Maju. Gayanya gaya wong Saudi beli. Iya, gimana lah kamu gale? Nang budal kecer. Mau disuruh dibunuh muka sini bismillah itu. Biar hati-hati deh hadiran. Pikirannya kayak gitu. Nah, saya maju, pelan-pelan saya baca bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sudah surah ini. Masjidil Haram, Imam Masjidil Haram. Selesai sudah, habis sholat selesai. Kalau kita tidak mendengarkan gimana? Tanya-tanya dulu. Jadi pernah satu sore kita sholat tidak baca bismillah. Bismillahnya pelan. Kalau yang tidak kedengeran sama sekali, ya sudah.
kita mungkin bisa bertanya sama orang ini gimana, oh dia baca cuma bismillahnya pelan. Pernah satu saat di sholat di satu tempat masjid ini, masjidnya Masya Allah, ternyata dia baca bismillah tapi pelan. Desak-deseknya kedengeran. Nah gitu kan kedengeran dari kita tuh kedengeran. Ini baca bismillah. Jadi tidak ada masalahnya. Nah tentang masalah li'an. Li'an ini kasusnya gini. Biar kalian memahami dulu. Abu itu cerita li'an itu apa maksudnya. Jadi kasusnya gini. Satu saat ada sahabat. Sahabat ini memang bahasanya apa ya? Baru masuk Islam lah. Beliau ini termasuk orang yang di sini dikatakan waqad waqa'an li'an fi ahli Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqa'at waqi'atun Hilal bin Umayyah. Qalu ja'a Hilal bin Umayyah wa huwa ahadu thalatha alladziina taaba Allah 'alaihim hina takhallafu 'an ghazwat Tabuk. Jadi mereka ini ada orang, 3 orang ini jadi tawanan waktu perang Tabuk. Akhirnya dia bertobat kepada Allah. Nah, suatu saat faja'a min ardi Isya'un fawaja'ahu ahlahu rajulan fara'a bi'aini wa sami'a bi'udunihi falam yakhdib hatta asbah. Jadi ini pulang ke rumahnya, tahunya lihat istrinya lagi sama orang laki lain. Nah ini kan naudzubillah min, ya Allah, kan banyak tuh kasus itu. Ada orang selingkuh sing debek bojone dhewek, sing debek sing lanange dhewek. Nah ini terjadi semacam itu. Maka dia cuma bada ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, faqala ya Rasulullah, inni ji'tu ahli fawajtu indaha rajulan fara'aitu bi'aini wa sami'tu bi'udhuni. Ya Rasulullah, saya itu pulang ke rumah, saya nemuin istri saya sama orang lain. Saya lihat Rasulullah, dan saya bukan dengar omongan dia, saya dengar itu. Orang ini apa namanya? Menuduh bahwa istrinya itu berbuat zina. Tapi faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam aja'abi wastadda alaihi. Fanazalat walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahu syuhada illa anfusuhum fashahadatu. Matanya sarau. Fashahadatu ahadihim. Orang kalau menuduh zina itu tidak boleh. Hati-hati ya. Hati-hati ini. Bisa kena hadul qadar. Hadul qadar itu dipukul sampai 80 pukulan. Tatkala dia mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah saya melihat, tapi dia tidak ada saksi sama sekali. Padahal orang kalau akan menuduh zina, dia harus punya 4 saksi. 4 saksi ini. Maka tatkala tidak ada 4 saksi, tidak bisa diterima. Nah tatkala diterima, maka akan muncul li'an. Muncul li'an. Dia bersumpah. Atau gini, ada orang nikah. Setelah nikah, dia hubungan suami istri, namanya pengantin baru. Tapi belum 6 bulan, istrinya sudah lahiran, kan aneh. Dan itu udah 5 bulan terus lahir. Nah ini kan timbul tanda tanya sang suami ini. Kalau lebih dari 6 bulan, bisa. Karena akadul amri itu 6 bulan, sedikit yang hamil itu 6 bulan. Nah ini belum 6 bulan kok sudah lahir. Suaminya kan tanda tanya kan. Waduh, jangan-jangan gimana ini? Akhirnya ditelusuri, dia dituduh, dia itu nggak ngaku. Dia nggak ngaku, enggak. Akhirnya tetap enggak, kamu ini jelas, kamu zina kamu. Ini anak bukan anak saya ini. Gimana orang baru 5 bulan sudah lahir, kok saya terlalu cilik loh. Ya, kenapa namanya prematur apa formatur? Prematur. Tidak bisa. Maka tatkala dia semacam itu, dia boleh menuduh istrinya melakukan zina. Kamu mungkin ini ya, enggak. Akhirnya sang suami bersumpah. Tapi kalau seorang suami sudah bersumpah bahwa dia menuduh zina istrinya, otomatis terputus yang namanya pernikahan. Istri ini sudah selamanya nggak boleh dinikah lagi. Selamanya nggak boleh dinikah. Nanti ada keterangannya itu. Dalam fikih itu kalau ada suami menuduh istrinya berbuat zina, maka perceraian yang pastinya dan selamanya nggak boleh
mu'abbad sudah, ini sudah haram sekarang. Atau gini, apa namanya ya, kasusnya itu, Masya Allah, mana tadi ya, contoh-contoh tentang masalah orang yang tadi ada kacamata cuma gila begaya ya, matanya udah tidak lihat ini, matanya tidak lihat, matanya sih tetap kelihatan ya pandangannya ini. Jadi aw hasala walad ba'da akthar min 6 ashhur min zuwajihi biha wa aqall min 4 sinin fil mutalaqah wa in rabi'a syar fala yajuz lahu ayat wa abadan li anna al-walad min firash. Kalau ternyata lebih daripada 6 bulan maka tidak boleh menuduh zina, tidak boleh. Kalau bisa malah wayang bagi ila rawahu aw arafa aw ta'aqqada an zanat wala hunaka amrun awalad. Ini. Jadi kalau maka ya apa namanya, pernah ditanya satu orang, Habib gimana ini? Dia di sini dikatakan kalau dia yakin istrinya itu zina, tapi tidak ada anaknya, tidak hamil. Kalau memang tidak hamil dan tidak anak, ayah surahu wa yutalliqaha, lebih baik. Dia tahu, wah istri saya ini, naudzubillah min dzalik, orang ini tahu bahwa istri saya ini melakukan perzinahan, tapi tidak hamil atau juga tidak punya anak, maka lebih baik ditutup. Dia sudah dicerai aja, tidak perlu ada li'an, tidak perlu ada penuduhan, tidak perlu mengatakan bahwa nanti sebabnya ada ya. Sebabnya orang li'an itu di sini dikatakan asyhadu billah innani laminas shadiqin fi ma ramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina. Jadi dia bersumpah, orang ini bersumpah, wallahi saya termasuk orang yang benar dan istri saya telah melakukan zina wa anna la'natullah alaihi in kana minaz kadhibin fi ma ramaha minaz zina. Jadi dia siap untuk dilaknat oleh Allah apabila penuduhannya dia salah, apabila dia tuduhnya salah. Maka tatkala dalam pernikahan itu pasti ya, pernikahan itu pasti ada masalah itu pasti. Tidak ada nikah terus sampai 10 tahun orang pernah ribut, ya tidak enak. Harusnya ada ributnya sedikit perempuan-perempuannya, menang pungkur-pungkuran, telung juga telungin, aku mau menang-menangan, ya model-model kayak gitu. Gak apa-apa buat apa namanya ya buat kembang apa namanya istilah apa ya buat apalah ya, namanya hidup ya kayak gitu, namanya hidup pasti ada semacam itu. Orang Rasul Sayyidah Aisyah aja merasakan, ada waktu Rasulullah memuji-muji Sayyidah Khadijah, Sayyidah Aisyah terus bahasa kasar ya, nah Rasulullah dipuji-puji baik. Dan Rasulullah mendengar gitu, Rasulullah langsung ada menampakkan tidak sukanya. Beliau mengatakan Sayyidah Khadijah itu susah senangnya bersama Sayyidatina Khadijah. Ya tetap ada ya namanya manu. Maka orang laki-laki itu jangan suka memuji perempuan lain bukan istrinya. Kasih pasar rumah di Malu sudah. Bu, aku itu nunggu Allah, ya bojone sembrono. Kurang ajar ya, tepat-tepat. Jangan pasang manite, gitu kan. Atau seorang perempuan juga jangan suka ngomong, alhamdulillah dapat istri modelnya. Makanya orang nikah itu jangan urusan dengan masalah jamalah ya. Jamalah itu ada, cuma namanya cantik ataupun ganteng itu bakal hilang. Hilang kan? Waktu masih muda 17 tahun, 20 tahun masih bisa, 30 tahun masih langsing masalah. Sudah 60 tahun anaknya sudah 70 anak 70 apa teman-teman, anak 10 ya bentuknya sudah berubah ya. Memang ya namanya pernikahan ya kayak gitu, menyatukan dua hati. Jangan mintanya yang enak-enak terus. Oh ini 60 orang saya ngorok ya, alhamdulillah mau dia nurut dober jadi mau ya namanya suami istri. Al-li'an lughatan masdarul la'an wa huwa at-takallam bi kalimatil li'an laknatullah alayya. Bahasanya semacam itu ya, namanya orang sumpah ya, namanya orang. Wa syar'an kalimatun ma'lumatun ju'ilat
hujjatan lil muttari ila qadami man laqaqa firasyahu wa alhaqa 'arahu aw ila nafsi walad. Kalimah yang dijadikan untuk hujjah, untuk dalil dia menuduh orang berbuat zina. Dia mengatakan kamu melakukan zina. Kalimatnya namanya li'an, namanya sumpah, tapi sumpah untuk melaknat. Padahal kita kan tidak boleh melaknat orang kan? Rasulullah SAW pernah suruh melaknat. Jadi ditanya Allah, udah Rasulullah dilaknat aja biar hancur mereka. Kata Rasulullah, saya diutus bukan untuk melaknat orang. Maka zaman sekarang kok ada orang suka melaknat. Orangnya apa? Kafir, bid'ah, laknatullah, na'udzubillah min. Ya, makhluk yang paling dilaknat hanya iblis. Dilaknat oleh Allah Subhanahu. Makna orang dilaknat itu tidak diterima ibadahnya. Maka yang namanya ad-dunya mal'unatun, dunia itu dilaknat. Illa dzikrullah mu'alliman aw muta'alliman. Dunia semua akan laknat kita kecuali orang yang zikir kepada Allah dan orang yang ngaji, mu'alliman yang ngajar ataupun muta'alliman orang yang belajar. Insya Allah kalau baju kita ini akan melaknat kita kalau memang bajunya tidak untuk ibadah. Mobil, rumah semua akan melaknat apabila kita tidak untuk ibadah kepada Allah. Maka orang yang ngaji semuanya dari pagi, masalah seperti santri ya, santri itu dari pagi bangun tidur, bajunya untuk ngaji, tidurnya untuk ngaji, bangunnya untuk makannya untuk ngaji, 24 jam hidupnya untuk persiapan. Ada kodong ngaji, utangnya orang lain. Itu makannya saja itu termasuk ibadah kepada Allah. Kalian mau ngaji masalah, mulai persiapan. Wah ini malam Sabtu ini, nah, saya udah siap-siap habis maghrib, ganti baju yang rapi, mandi yang rapi, niatnya untuk ngaji. Itu baju yang kita pakai akan bersaksi kepada Allah. Baju yang kita pilih tidak akan berantakan kalau bajunya, mohon maaf, malam minggu ya, gaya dia, semua orang ganteng banget, putih, telepon, niatnya sudah tidak benar, pakaiannya yang kurang bolong-bolong sih, bajunya sudah rambutnya dimiring-miringkan, dia yang kurang abang, merah, ya Allah, anting-antingan. Apa larangan. Ini bajunya itu akan melaknat kepada Allah. Baju yang dipakai buat dia untuk acara maksiat akan melaknat kepada Allah, akan dimalaknat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ada orang ya, kalau dibilang medali, bikin acara dengan kemaksiatan, bikin acara waliman pakai bumper, pakai orjun, pakai ini tuh pasti sesuatunya akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-kamul li'an thalatha. Yang pertama mutala'inan, dua orang yang saling melaknat. Dua orang saling melaknat, saling merasa paling benar sendiri. Istrinya juga malah tidak mau disalahkan, suaminya juga tidak mau disalahkan, semuanya mau benar sendiri. Kalau sudah mau benar sendiri ya sudah muncul laknat. Na'udzubillah min. La syurutul li'an arba'atun, sabqul qadaf yujibul hadd. Itu melontarkan penuduhan yang menjadikan akan tersebut menjadi had. Kalau dizahita, au yazanya, wa hadza min syara', ada orang mohon maaf ya, maka ini mohon maaf ya. Walaupun ada orangnya bentuknya kayak apa, jangan sekali-kali kita menuduh mereka orang yang berbuat zina. Masalah pengakuran, mohon maaf, ana buat dosa pakaian masyaallah. Karena belum senti. Ya. Lontong-lontong nggak karuan, wah pakai. Terus pas lagi lewat misalnya ngomong tukang zina kan menindih tukang zina, itu ngomong kayak gitu bisa kena had kita, karena kita menuduh dia berbuat zina sedangkan kita kan tidak lihat. Maka tidak boleh. Terus modern zina bukan model kados Makassar, sebetulnya jadi dilemung sampai pada dilemung. Jadi tidak boleh mengatakan dia zina atau emang zina orang kena atau itu zina ya. Itu zina, itu sudah tidak boleh. Ada lagi yang apa? Dia ngomongnya nanti keluar bahasa kotor sih ya, satu pribel ya. Apa ya? Ya aneh bahasa seperti itu. Dan maksudnya aneh keluar bahasa jorok, bahasa kasar. Ya ada orang makalan jengkel sama perempuan. Wah. Ya kan, titik-titik lah. Itu yang dengan maknanya dia tukang
dasar ini, dasar ngomongnya kan orang patut ya. Apa mana ada streaming sampai luar negeri loh, sampai Amerika ya. Hanya Imron kan, Mas Imron, sampai di mana ini? Paling mana Australia? Australia, Hongkong aja itu ngomongnya pada bingung. Ini ngomong apa dong ini? Cara apa pada bingung sih pada dong? Nah ya, cara orang main. Apa ya namanya orang di luar itu kadang-kadang dia apa namanya jauh ya, jarak jauh, semoga diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi menuduh orang dengan bahasa kasar, mengatakan bahwa dia tukang, maka itu termasuk yang dihad ya. Wa min kinayah zanata fil jabal au ya fajura, itu kinayah. Apa ya? Aneh ya, ngomong ayo kasar sih, ayo kasar. Jadi menuduh perempuan ini berbuat kotor. Ya fajura, wong sidoyan. Nah, itulah. Nah ini omongan itu kalau dia diniatin mengatakan zina, maka hukumnya zina. Nauzubillah min, ya Allah, maka hati-hati ya. Kena qadar. Jadi sampai orang kalau nuduh zina, ini mohon maaf. Itu dia harus betul-betul 4 orang, lihat, betul-betul lihat. Orang cuma jare-jare, orang cuma kerungu-kerungu tak ya. Jarene dia bebas loro nang kamar loro nato. Wis pasti zina, enggak boleh. Maka ada orang yang zina tapi dia rada pintar tapi keblinger. Pintar kebling. Yang mau nuduh zina ini sudah tahu hukum juga. Ini kalau mau dihukum nuduh zina, jadi gini, ada satu suami selalu mohon maaf ya, main-main dengan janda. Akhirnya masyarakat itu tahu. Orang dari semuanya mana itu. Enggak, suami ini, laki-laki ini selalu main ke rumahnya janda tadi. Sampai masuk ke rumah, sampai masuk. Ini yang mau nuduh zina sudah siap 4 orang. Ini harus 4 orang. Kalau udah 4 orang udah bisa. Yus, tendanglah banget sudah. Wah kamu zina. Jawab dia. Berapa orang? Lalu kurang ajar deh. Wah kamu zina. Dia sih zina ngomong deh, ngomong pinter. Karena pinter dan keblinger ya. Malah sih nuduh dia diulang. Ya, kau nuduh zina, kau nuduh guru daerah. Kau orang ini. Orang bisa nuduh zina, kan? Ayo kan kalah, yang nuduh malah kalah. Dia yang orang-orang ayo, ini ada kasusnya semacam itu. Na'udzubillah min. Subhanallah. Maksiat masih apa? Masih membela diri. Masih membela diri ya Allah. Na'udzubillah min. Dan maka jangan sembarangan kita menuduh orang berbuat zina. Sudah urusan dia dengan Allah Subhanahu wa amrul qadhi, dan juga dia menyuruh apa atas perintah qadhi. Perintah qadhi itu pemerintah yang menyuruh udah di anak kedua daripada kotor-kotoran. Jadi ada 2 orang di penghulu nih, penghulu atau urusan satu nuduh ini, satu ini. Oh, sudah ribut suami istri kok tang ribut. Wah, kata qadhinya, jangan ribut. Sudah gini aja dah. Kamu suami nuduh ini berbuat zina. Iya. Kamu, saya enggak, kata perempuannya. Saya enggak sama sekali, enggak. Ini anaknya ini. Kekir. Sudah, daripada kamu ribut terus, enggak ada yang mau ngaku. Sudah, silakan kamu lihat. Akhirnya suaminya ngomong, Allah, kalau memang saya bohong, saya juga akan tahu. Saya lihat ini perempuan ini berzina. Sang istri juga ngomong, Allah, saya tidak berbuat zina. Dua-duanya saling melihat. Tinggal nanti ada istilah li'an, ada juga istilah mubahalah. Mubahalah itu adu apa namanya? Ya mubahalah, saling walati lah. Ayo kita mubahalah, sudah. Ribut mau kayak apa? Siapa yang lebih mati duluan? Kadang-kadang ada orang kayak gitu. Kalau saya benar, kamu yang mati dulu. Kalau saya yang salah, saya yang mati dulu. Ada semacam itu, tapi itu perbuatan kurang baik ya. Kalau memang tidak dalam keadaan sangat-sangat terdesak, nggak perlu. Lebih baik saling memaafkan. Wallahu a'lam. Insyaallah kita akan bahas tentang iddah. Iddah itu penting juga. Iddah itu bagi perempuan yang sudah ditinggal, suaminya meninggal atau dipercerai oleh suaminya. Jangan-jangan ada orang baru suaminya meninggal nemuin tamu ngobrol, suaminya belum sampai, kecuali memang di rumah tidak ada siapa-siapa. Nah, rumah sendirian, anaknya sekolah, dianya lapar, ya Allah pengen ngelih nemen, depan mentu khawatir melakukan iddah. Maka kalau memang sekarang masih enak ya, sekarang ada HP ya,
tinggal SMS tangganya, tolong belikan bungkusan, dia akan kan bisa. Kecuali dia ketakutan, dia paling takut sama ular. Di rumahnya ada ular, masa kan menunggu besok? Aku lebih itu ya, aku udah buat besar apa-apa lah. Dicopot orang apa-apa, ini sudah kalau memang dia takut ya keluar. Atau rumahnya kebakaran, kuning bulat-bulat, orang besar apa-apa, mati apa-apa. Dia kebakar, dia boleh keluar kalau memang rumahnya kebakaran, boleh keluar. Keluar itu ajaran kan enak, bukan lagi keluar dan betul kebakaran, orang bisa orang kena betul terus kan mati kebakaran. Boleh keluar apabila memang ada hajat yang mendesak ya, hajat yang mendesak. Semoga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semangat.